Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan memberikan Paritrana Award atau penghargaan kepada Agus Alimun, pemilik catering Tia Tinelo, Rabu 12 Agustus 2020. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Teguh Setiawan menjelaskan bahwa program Paritrana Award sendiri adalah gagasan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK sebagai apresiasi kepada para pengusaha kecil, menengah, dan besar karena telah berpartisipasi aktif dalam mendaftarkan perusahaan serta seluruh tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Bisa juga kalau itu daftar dulu, tapi kalau mau daftar di tempat lain itu bisa dikasih kabar. Teguh menjelaskan bahwa di setiap provinsi ada 3 nominasi usaha, yang salah satunya akan mendapatkan Paritrana Award. Olehnya ada 34 perwakilan dari tiap provinsi se-Indonesia. Untuk Provinsi Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh Agus Alimun sebagai owner dari Tia Tinelo Catering yang terletak di Kelurahan Tumbihe, Kabila, Bone Bolango. Ya, jadi program Paritrana Awards ini adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator PMK ya, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan ini adalah sudah kali yang kedua. Jadi Paritrana 2019 adalah kali kedua, pertama 2018 kemarin, di mana program Paritrana ini adalah sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah kepada para pelaku usaha baik kecil, sedang, besar, termasuk juga pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang telah melaksanakan, yang telah mengapresiasi, yang telah berpartisipasi secara aktif untuk mendaftarkan badan usahanya, kalau pelaku usaha ya, berusahanya, termasuk juga para pekerja seluruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Demikian juga pemerintah daerah juga mendapat kesempatan untuk memperoleh Paritrana Awards ini, yaitu apabila pemerintah daerah dipandang memenuhi kelayakan dan persyaratan yang ditentukan, yaitu antara lain ada kontribusi kepedulian daerah, ya kan, mendaftarkan dan mendorong seluruh warganya yang bekerja untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan cara misalnya mengeluarkan produk-produk hukum, ya kan, mengeluarkan peraturan-peraturan daerah yang mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan daerah, seperti itu. Ya, Pak, terpilihnya dari Tia Tinelo Catering ini, Pak? Apanya? Terpilihnya perusahaan ini. Oh iya, ini kan dari salah satu UMKM. Jadi di tiap provinsi diambil satu dan terpilih dari 3 gitu kan. Jadi diajukan 3 nominasi gitu kan Pak. Kemudian diseleksi untuk di tingkat provinsi itu 1. Jadi dari 34 provinsi ada 34 perwakilan semuanya. Dan Tia Tinelo ini termasuk Tia Tinelo Catering ya, termasuk UMKM atau badan usaha yang memang memenuhi aspek ketertiban data, iuran, ya kan, kemudian kepesertaannya juga bagus, mendaftarkan keseluruhannya Pak ya, keseluruhannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu Pak. Itu bentuk penghargaannya akan diberikan apa? Ya, pertama bentuk penghargaan seperti ini sekarang Pak. Jadi diundang untuk memberikan penghargaan secara langsung oleh Wakil Presiden ya, saat ini oleh Wakil Presiden. Kemudian juga ada dalam bentuk apresiasi uang gitu, uang penghargaan ya, sejumlah 30 juta rupiah saat ini Pak untuk pelaku UMKM yang memang dinobatkan sebagai best ya, sebagai pemenang Paritrana Award. Kemudian untuk di sektor pemerintah daerah sendiri juga ada juga, di samping bentuk penghargaan piagam, kemudian juga ada apresiasi dalam bentuk yang lainnya, misalkan kendaraan dan sebagainya, seperti itu Pak. Harapannya Pak dari penghargaan ini? Ya, harapan saya tentunya gini Pak, karena Paritrana ini adalah sebagai bentuk kepedulian kan gitu ya, apresiasi yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh para pelaku usaha atau pemerintah daerah, yang mana mereka menilai bahwa kepedulian ini yang didorong. Jadi harapannya adalah para pelaku usaha kedepannya seluruhnya, termasuk juga pemerintah daerah, lebih peduli, lebih aware terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, lebih aware terhadap perlindungan yang diberi kepada para pekerjanya. Diharapkan seluruh badan usaha dapat segera, yang belum menjadi peserta, mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga badan usahanya mendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sementara untuk pemerintah daerah tentunya kami di BPJS Ketenagakerjaan atau yang biasa dikenal BP Jam Sostek, jadi kalau kamu bisa menyebut kami BP Jam Sostek gitu ya, kami berharap pemerintah daerah juga mensupport penuh
seluruh penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja di daerah. Dengan cara apa? Yaitu antara lain dengan menerbitkan produk hukum, peraturan daerah, kebijakan yang mendukung terselenggaranya program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja secara masif, secara menyeluruh di khususnya Provinsi Gorontalo. Seperti itu, Pak. Kalau yang UMKM yang terdaftar di BPJS? Kalau UMKM itu banyak ya jumlah UMKM kan kalau di Gorontalo kan ribuan, saya nggak hafal satu-satu, nanti bisa datanya dilihat ya. Tentu dari ribuan, kalau UMKM di Gorontalo ribuan sekali Pak, tapi menjadi peserta kami mungkin baru 30%-nya ada lah, sekitar 30% itu selaras dan pesertanya ada di wilayah Gorontalo sebenarnya kan. Karena kepesertaan kami sebenarnya lebih kurang baru mencapai sekitar 30-40% dari seluruh total potensi yang ada Pak, dari seluruh total potensi yang ada. Gitu. Kedepan apa yang akan dilakukan oleh BPJS untuk mendobrak ini Pak, angka kepesertaan dari gitu ya. Yang pertama Pak, tentu kami memiliki program yang sangat bagus sekali Pak. Jadi pemerintah membuat suatu program jaminan sosial kerjaan ini kan memang berdasarkan undang-undang ya. Jadi program sangat bagus sekali karena memiliki 4 program Pak. Perlindungan jaminan sosial kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Di mana program ini manfaatnya sangat besar. Jadi kami akan mendorong sosialisasi program secara masif Pak, agar masyarakat pekerja khususnya lebih tahu seperti apa sih program jaminan sosial kerjaan. Harapannya dengan tahu mereka mau dan bisa menjadi peserta jaminan sosial kerjaan. Kemudian kedua, tentu kami menggugah Pak kesadaran dari para pengusaha Pak. Kami dorong para pengusaha ya kan untuk segera ramai-ramai ya kan mendorong menjadi peserta jaminan sosial kerjaan. Yang ketiga, kami juga mendorong pemerintah daerah Pak, karena tidak luput pemerintah daerah Pak, itu peran sangat besar sekali bagaimana pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan, peraturan yang bisa mendukung penyelenggaraan program jaminan sosial kerjaan di daerah, misalnya dengan memberikan sanksi bagi para pelaku usaha yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, tentu dari manfaat program Pak, karena dari waktu ke waktu kami selalu meningkatkan manfaat programnya. Contoh, kalau di tahun kemarin manfaat program jaminan kematian pemberian santunannya maksimal 24 juta rupiah, sementara saat ini sudah 42 juta rupiah Pak, padahal iurannya tidak meningkat, prosentasi iuran tidak bertambah. Dengan prosentasi iuran tidak berubah, manfaatnya meningkat dari 24 juta menjadi 42 juta rupiah. Kemudian juga ada manfaat beasiswa juga meningkat Pak. Dulu cuma hanya untuk satu orang anak 1 juta rupiah, sekarang bisa sampai dengan 174 juta rupiah untuk 3 orang anak. Kemudian mungkin Bapak sekarang sudah tahu kan saat ini ada booming yang 600.000 per bulan. Pemerintah memberikan bantuan gaji 600.000 rupiah Pak Agus ya, dan Pak Agus juga termasuk yang memperoleh. Itu bagi pekerja yang memenuhi kriteria, pertama upahnya kurang dari 5 juta rupiah, kedua menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Pak. Jadi kalau Bapak di sini juga nanti menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk salah satu yang memiliki kas untuk mendapat bantuan gaji selama 4 bulan sebesar 600.000 rupiah per bulan. Dan kalau bukan peserta BPJS Ketenagakerjaan Pak nggak bisa Pak, nggak dapat. Itu manfaatnya salah satunya Pak. Pak, itu apa dulu syarat dari perusahaan untuk mendapatkan kepaniteraan itu, paniteraan itu seperti apa? Okay. Ada apakah ada syarat khusus atau? Ada kriterianya Pak. Pertama, perusahaan itu pasti harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Kedua, dari sisi kepesertaannya Pak, perusahaan mendaftarkan seluruh pekerjanya, nggak boleh cuma sebagian. Misalkan pekerja 15, ya harus laporkan 15 Pak, kami daftarkan. Jadi, tidak boleh disebut PDS, perusahaan daftar sebagian tenaga kerja. Kemudian perusahaan melaporkan upahnya juga betul, real, nggak boleh di bawah UMP Pak, minimal UMP. Yang kami minta sebenarnya upah real, jadi upah yang berlaku. Jadi kalau upahnya adalah 3 juta atau 4 juta, ya udah bayar, laporkan 4 juta. Kemudian tertib iurannya nggak boleh nunggak gitu. Kami selalu menghimbau perusahaan agar bayarkan iuran tepat bulan. Jadi kalau misalkan bulan Agustus, bayarkanlah di bulan Agustus. Iuran bulan September, bayarkanlah di bulan September dan sebagainya. Ya, jadi ada 4 Pak lebih kurang persyaratan ini. Nah dari 4 ini kami akan seleksi dari seluruh kandidat Pak, mana yang terbaik. Diambil 3 terbaik, kemudian kami ajukan, kemudian oleh pemerintah pusat Pak, ada timnya, tim paripurna itu dipilih satu kandidat dari perusahaan di level besar, level menengah, level kecil, termasuk UMKM yang memenuhi persyaratan. Pemerintah daerah juga begitu, diambil satu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan
Ya, dibikin 3 kabupaten kota, provinsi, dan Agus Alimun selaku peraih Paritrana Award 2020 Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan mengakui bahwa dirinya sudah mendaftarkan tenaga kerjanya sejak tahun 2014. Selain itu, Agus mengajak agar para pelaku usaha agar mendaftarkan para karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi dengan penghargaan ini, ya, kami sebagai pelaku usaha sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah, terutama BPJS Ketenagakerjaan, ya, telah memberikan apresiasi ini. Jadi kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Selain itu Pak, dari perusahaan sendiri apakah benar-benar telah melaksanakan ini ketentuan-ketentuan baru? Iya, memang benar ya. Jadi sudah sesuai Iya, syarat. sudah sesuai. Itu kami mendaftar sebagai peserta ketenagakerjaan itu saja 2014 ya. Ya, berawal dari tiga tenaga kerja dulu, terus meningkat ya. Sampai sekarang ada 16 keseluruhan yang sudah dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Semuanya telah lunas iuran dan semua. Ya, alhamdulillah selama ini tidak pernah menunggak. tiap bulan bayar Pak ya. Ya, tepat waktu ya. Jadi ini yang pertama kali ya Pak? Ya. Yang pertama kali. Ya, alhamdulillah ya tahun ini ya kami dapat kepercayaan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk menerima penghargaan ini. Kedepan apa yang akan dilakukan Pak, untuk apa yang akan dilakukan setelah menerima penghargaan ini? Ya, insya Allah dengan penghargaan ini bisa memotivasi baik kami untuk meningkatkan lagi kegiatan kami dalam usaha nanti. Ada tips buat UMKM lain agar supaya bisa mendapatkan penghargaan seperti Bapak? Ya, jadi bagi mereka pelaku usaha ya, marilah kita sama-sama ikut kepesertaan BPJS ya. Karena itu kan diharuskan dalam undang-undang ya. Nah, saya sendiri ya, awalnya itu kan dapat undangan, kebetulan ada 2014 ada undangan dari BPJS Ketenagakerjaan itu di kantor Kejaksaan Tinggi ya. Nah, jadi itu memang sanksinya itu pidana bagi mereka yang tidak mengikutkan tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan, itu sanksinya pidana itu. Nah, jadi berdasarkan itu ya kami secara sadar diri jadi harus mengikut sertakan semua peserta pekerja saya gitu. Ya, cukup Pak. Cukup. Dari kota Gorontalo, Kindali TV memberitakan.